Selamat datang di tempat ini ya. Ya, sama-sama. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara? Saya hanya seorang hamba Allah yang lemah, yang taif, sama seperti kalian semua. Teman saya masih diberi anugerah yang tiada terhingga, sehingga saya setelah meninggal diangkat ke tingkatan langit 70, melewati makam yang disebut Mujibut Da'awat. Mujibut Da'awat. Di atas makam itu. Oh, di atas makam itu. Berarti dari Kayangan naik lagi ya? Jauh? Saya sudah jauh melewati pintu langit ke-7. Maaf ya, harus saya pasut. Silakan. Dengan izin sama yang menurut saya, nama malaikat yang ada di kantor mediator ini juga berbau berkesal, berpura-pura, terpengaruh neraka. Sehingga ternyata yang masuk dari golongan ataupun jin ataupun dari golongan setan yang mengaku-ngaku setelah dibantu dikeluarkan dari tubuh mediator ini. Ini ada sedikit pertanyaan ya untuk terkait istri dari bapak di sebelah saya ini. Sudah pernah di mediumisasi, yang hadir juga dari waktu itu diwakili dari kerajaan Galuh Pakuan. Ini semakin kesini kelihatannya lebih sering marah-marah lagi. Monggo jenengan yang menyampaikan saja ke suami, tolong dibantu dijelaskan. Baiklah, saya akan bantu sebatas saya yang mengerti saja. Syukur-syukur bisa dipahami. Tapi memang jika tidak, itu sudah menjadi ketentuan yang maha kuasa. Kalian belum diberi anugerah kepemahaman. Saya jelaskan dulu. Untuk mencapai derajat menjadi kekasihnya, itu bukanlah ditempuh dengan cara yang mudah. Bahkan hanya untuk mempunyai derajat di Kayangan saja sangat susah. Di Kayangan itu adalah tempat tinggalnya orang yang mempunyai darah kaya, yang sewaktu di masa hidupnya berbuat baik dan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertugas kembali di akhir zaman ini, biar supaya nanti jika bumi ini diluluhlantakan, dia mempunyai derajat langit, setidaknya mempunyai derajat langit dulu, walaupun belum mencapai tingkatan surga terendah di langit 100. Diibaratkan, jika semua penduduk yang lahir di negeri ini, negeri apa ini? Nusantara. Bukan. Untuk sekarang, karena saya bukan dari wilayah sini.
yang lahir di negara Indonesia ini sudah pasti penduduk Indonesia, tapi tidak semuanya menjadi pejabat negara. Sama orang yang mempunyai kedudukan langit itu adalah aulia, tapi tidak semuanya menjadi wali. Bahkan dalam suatu negara ada yang penduduk biasa tidak menjadi pejabat pemerintah, tapi kedudukannya lebih tinggi dari pejabat itu. Sama, bahkan penduduk langit yang mempunyai tingkatan langit di atas 70, makomnya Muji Buddha Awad adalah makom. Doanya itu sudah menembus 7 pintu langit. Awal langit itu ada 7 pintu bertala. Di setiap langit ada 10 lapis. Dan langit hanya Allah yang tahu ujungnya di mana. Langit adalah hijab atau batasan yang membatasi Allah dengan makhluk. Jika tidak ada hijab, semua alam akan musnah karena energi Allah yang sangat luar biasa. Tidak ada yang mampu menahan energi itu. Di setiap langit itu ada penduduknya, terutama para roh dan para malaikat. Sama mereka melakukan ibadah sampai yaumul qiyamah. Mereka berdoa untuk dilahirkan kembali masuk ke janin dan jasad tubuh bayi, berjuang kembali dari awal sehingga maut menjemputnya untuk mencapai tingkatan langit selanjutnya. Beruntunglah kalian yang bertemu dengan beliau. Saya jelaskan, mungkin sudah saatnya, mungkin sebagian sudah banyak yang paham siapa beliau. Beliau adalah Imamul Aulia, Khatmul para aulia. Nabi Muhammad itu Imamul Anbiya wal Mursalin, memimpinnya para nabi dan rasul. Walaupun nama Rasul sudah tertulis di tiang arsy, berdampingan dengan asma Allah yang agung, La ilaha illallah Muhammad Rasul. Saat Nabi Adam mendongak ke tiang arsy, melihat nama Muhammad bersanding dengan nama Allah, dia bertanya, wahai Robku, siapakah nama itu? Kenapa nama itu disandingkan dengan nama? Wahai Adam, dia adalah kekasih sejatiku. Sebelum segala sesuatu tercipta, baru ada nurnya saja yang bernama Ahmad Purwanur. Dari nurnya
isinya surga, neraka, laut mahfud, para malaikat, arsy singgasana aku, surga neraka dari tetesan Nur Muhammad. Tapi dia akan terlahir di akhir zaman, sama seperti beliau. Beliau itu pemimpinnya para wali, gurunya para wali, khotmul aulia, wali penutup, rajanya para wali. Bila beliau memimpin semua wali menjadi makmum. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menjadi makmumnya. Beliau adalah warisatul anbiya wal mursalin, pewaris para nabi dan rasul, yang berhak mewarisi syafaat Rasulullah di akhir zaman, mempunyai kedudukan di alam roh yang bisa menyelamatkan roh-roh orang yang sudah mati. Kekuasaan beliau menembus alam malakut, alam langit, yang diberi anugerah oleh Allah. Untuk kekuasaan beliau memang ada batasan. Beliau nanti yang akan mencetak para paku-paku, menjaga bumi supaya stabil. Beliau yang menciptakan ataupun menjadikan para aulia-aulia di akhir zaman ini. Setelah eranya Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliaulah nanti sebagai pemimpinnya para wali di akhir zaman ini, sekaligus penutup para wali. Beliau cucu dari Rasulullah secara roh. Beliau adalah berpangkat sirullah, rahasia di balik rahasia, rahasia di dalam rahasia. Jika aulia orang lain tidak paham, tidak tahu, orang umum, sedangkan sirullah, wali pun tidak tahu kedudukan dan pangkat, karena pancaran cahayanya tidak terlihat oleh mata rohani, saking tinggi. Beliau itu langitnya tertinggi setelah Rasul. Beruntunglah kalian yang bertemu dengan beliau. Zaman saya hidup belum bertemu seperti itu. Saya harus melakukan perjuangan yang luar biasa untuk sampai tingkatan mujibuta awal. Doanya menembus pintu-pintu langit.
sekarang saya lihat banyak santri, murid juga sama beliau yang mempunyai langit kedudukannya sangat tinggi. Mungkin untuk dahulu kala tidak akan mampu dicapai jika perjuangannya hanya setengah-setengah saja. Tapi yang kalian ikuti itu jenderalnya para jenderal. Gurunya kalian itu jenderalnya para pasukan akhir zaman. Jenderalnya para wali kutub, para wali kus. Jadi jika kalian hanya beramalia setengah-setengah, sangat sayang. Kami saja berdoa kepada Allah supaya terlahir kembali untuk berjuang di akhir zaman ini, untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Walaupun kami tidak disiksa, orang yang mempunyai kedudukan langit itu tidak disiksa. Tapi jika belum sampai menembus tingkatan muji Buddha awal, bisa saja disiksa, diturunkan derajatnya oleh sebab dosa-dosa yang dilakukan anak cucu. Kami menanggungnya. Bahkan kami bisa kembali ke alam barzah disiksa. Kecuali kalian sudah punya derajat tingkatan langit 100, surga terendah, kalian akan aman. Dengan segala itu pun belum tentu, setidaknya apa yang anak cucu kalian berbuat, kalian tidak berdampak. Jangan pernah merasa aman dalam hidup. Bangsa iblis selalu mengintai kelemahan kalian. Kalian itu 24 jam diawasi oleh iblis berganti. Jadi hanya dengan sedikit cobaan kalian mengeluh. Lihatlah para aulia ataupun kekasih, cobaannya begitu berat, diuji dengan keluarganya, dicapik-capik hati dan perasaannya, dihinakan di depan orang, bahkan seperti sampah. Itu memang harus proses. Apakah ada kekasihnya Allah hanya ungkang-ungkang kaki enak-enak, bahkan nyawa mereka terancam? Hanya diuji
dengan sedikit kekurangan, rasa kuat, caci maki fitnah kalian sudah goyah. Apalagi nanti jika sudah lepas fitnah, sumber dari segala fitnah di akhir zaman, kalian tidak akan lolos jika mata satu sudah lepas dari rantai. Sanggup kalian lepas dari fitnah dajjal, fitnah yang tidak pernah ada sebelum-sebelumnya, fitnah doa, fitnah sangat besar. Kalian akan terpesona dengan kesaktian dajjal. Dia meminta hujan, turun hujan. Dia menumbuhkan tumbuhan, langsung tumbuh. Bahkan jika kalian minta keluarga kalian yang sudah mati hidup, orang dipenggal kepalanya dihidupkan hidup, sanggup kalian menahan sihir itu? Sedang kalian dalam kesusahan, kelaparan, kekurangan, rasa panas yang sangat menyengat. Hanya diuji sedikit, kalian menganggap ujian paling berat di dunia. Jadi intinya, seperti apa yang dulu pernah orang katakan, kalau memang diperbolehkan, kalian berdoa kepada Yang Maha Kuasa, meminta agar dipercepat izin tinggal di dunia, supaya kalian terselamatkan jika dajjal keluar. Tapi bagi orang mukmin sejati, pejuang tangguh Islam, akhir zaman ini yang ditunggu, mereka ingin berjuang bersama Imam Al-Mahdi memerangi Dajjal laknatullah bersekitar pengikut. Saya contohkan, sanggup kalian jika pemimpin akhir zaman memerintahkan berangkat berjuang, tinggal semua keluarga, harta benda, bahkan nyawa kalian pun harus diikhlaskan jika memang harus gugur di medan tugas. Sanggup kalian? Padahal cita-cita pejuang akhir zaman adalah mati syahid, mati sebagai syuhada, gugur menegakkan kalimat tauhid, gugur sebagai pembela
tinggal di langit, ingin dilahirkan kembali untuk berjuang di akhir zaman. Tapi hanya beberapa saja yang diberi kesempatan untuk memasuki wadah-wadah yang siap, yang lebih banyak kesempatannya adalah mereka yang tinggal di Kayak. Karena pasukan Panji Hitam itu dari tanah ini mempunyai garis ke atas para raja dan kesatria di Kayak yang lebih berhak. Mereka garda terdepan. Mereka yang akan berjuang. Mungkin kami ada, tapi semoga Allah masih memberi kesempatan kepada saya untuk masuk ke jasad wadah yang sudah siap, berjuang di akhir zaman. Kalian itu sedang ditempa, dibentuk sebagai Panji Hitam dari timur yang akan menegakkan, membantu Imam Al-Mahdi memakmurkan bumi ini sesuai dengan aturan Allah. Kok kalian menyia-nyiakan kesempatan ini? Kami di atas tidak habis pikir. Kami saja bila diberi kesempatan ingin terlahir kembali. Bukan hanya menitis, tapi terlahir masuk jasad bayi. Nanti jika wadah kalian sudah siap, roh-roh para leluhur akan masuk, tergantung kapasitas kalian. Jika kalian paling belakang, paling prajurit. Tapi jika kalian di garda depan, para raja dan panglima, di barisan tengah senopati, bahkan di bagian depan bukan hanya para raja, bahkan rohnya para nabi, para sahabat, para wali akan masuk. Semua berjuang di akhir zaman. Bahkan para nabi yang sudah wafat akan memasuki wadah-wadah itu. Para sahabat juga. Jadi dalam satu jasad kalian bisa ratusan roh yang akan masuk sesuai kapasitas wadah kalian. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham dan menjadi bahan pembelajaran untuk lebih menyemangati diri kalian sendiri. Terima kasih. Mohon maaf jika saya terlalu banyak berbicara. Memang sudah waktunya supaya kalian bangun dari mimpi-mimpi indah. Seakan akhir zaman itu masih jauh. Padahal kalian sudah masuk
di waktunya. Ya, terima kasih sudah banyak memberikan masukan. Insya Allah akan dengar-dengar dan dikerjakan. Terima kasih, Fred. Saya pamit. Assalamualaikum.